dekat sampai kepada Allah, dalam kurung menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 niki kita bahas. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lahu, memintamu minhu kepada Allah. Ittihamun adalah bentuk keraguan-raguanmu, ketidakyakinmu, ketidakpercayaanmu kepada Allah. Kalau ada kaum salikin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia itu sering berdoa, memohon, minta kepada Allah, itu bagi pandangan wasilin itu menunjukkan kecacatan itu. Berak-berak berdoa, entah meminta pertolongan kah, meminta dimudahkan rezeki kah, diminta ini dan itu kah, kok sering berdoa. Itu menurut pandangan para kaum wasilin kepada salikin itu yang masih dalam perjalanan, itu kecacatan. Nah, orang berdoa dianggap cacat, maka jangan salah paham ya. Itu bagi orang wasilin kecacatan. Kenapa? Karena menunjukkan kamu itu ragu-ragu dengan Allah. Ittihamun lahu, keragu-raguanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berjanji, walladzi khalaqakum thumma razaqakum, dia Allah zat yang menciptakan kalian, dia pula nanti yang urus rezeki kalian. Jadi orang salikin harus yakin itu dan harus mantap itu. Kalau sudah kita diciptakan oleh Allah, pasti akan diberi rezeki. Dan dia repot-repot ngendeng minta apa nih kaum salikin ya. Ini salah paham. Ini yang kita ni mana makom ni. Ustaz nong surut jarang bedon deh. Ini kaum salikin yang kita bahas. Orang-orang yang menjalankan dekat dengan Allah. Sering meminta entah urusan rezeki apa, karena sudah dijamin oleh Allah. Allah katakan masalah rezeki ini, dia zat yang menciptakan kamu, dia pula nanti yang akan urus rezekimu. Kok kamu minta terus, kamu ragu-ragu dengan Allah, padahal Allah telah janjikan akan diberi rezeki kalian. Nah, paham ya? Nah, ingat garis bawah nih, denita deh baru pada ada usah udah hinongkah suruh berdoa. Salah paham berarti. Kemudian kamu meminta, kadang di saat para salikin dalam keadaan kepayahan, kekurangan, terus dia berdoa lagi, minta lagi. Itu juga merupakan ketidakpercayaanmu dengan jaminan Allah. Allah sudah katakan, alaihissallahu bikafin abdah, pasti Allah itu akan cukupi kebutuhan hambanya, pasti. Apalagi orang salikin. Orang biasa aja dicukupi terus oleh Allah, apalagi salikin. Kok kamu minta terus, apa kamu ragu-ragu dengan aku, kata. Cacat itu bagi wasilin memandang salikin yang begitu itu mohon minta. Allah itu sudah cukupi, jamin keadaanmu itu. Gak usah kamu cepot minta. Amalkan, sudah kerjakan apa yang kamu diperintah kerjakan oleh Allah. Wirid itu kamu jaga. Allah sudah tahu keadaan kamu. Jangan sibukkan diri berdoa. Kenapanya apa? Nanti berdoa ternyata tidak terkabul. Quran jadi, ya Allah, kalau aku berdoa masih doan kan keadaanku. No lo sekenoan dek nuah sembahyang dek nuah no. Akhirnya buruk sangka aja Allah Ta'ala. Nah, ya, maka nanti kita bahas. Paham ya? Atau minta, mungkin kita dalam keadaan kepayahan minta ditolong oleh Allah, terus kita berdoa, ya Allah tolong. Itu juga keraguan-raguan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, hak bagi kami, kata Allah, akan menolong setiap orang-orang mukmin. Dia tidak minta, wah Allah tahu keadaanmu, kamu jaga wiridmu itu sungguh-sungguh, ibadah itu, nanti Allah tahu keadaanmu. Tidak usah kamu doa. Ini kalangan wasilin, kecacatan itu. Kalangan sairin atau salikin yang dipandang oleh para wasilin, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kamu jaga wiridmu, nanti Allah lebih tahu keadaanmu itu, tahu Allah yang akan berikan kamu mana jalan keluar terbaik untukmu nanti. Kalau kamu minta sehingga nanti enggak terkabul, sehingga nanti belum diberikan. Kalau sudah kamu minta pasti akan diberi, tapi nanti Allah tahu saatnya diberi. Paham ya?
Contohnya niki permisalan sebagaimana para pekerja atau pegawai lah istilahnya yang kerja di satu perusahaan, bekerja di suatu pabrik misalnya. Ini kalau pegawai ini kok yang pikirannya gaji dong, apa udah mau bayar, kok pegawaian males telat datang terus balik kantor tindo pegawaian, aku pikirannya pira gaji tuh perempuan dek gaji tuh. Nah orang seperti ini di pandangan bosnya bagaimana ini orang ini? Cacat nih orang ini, bisa-bisa dipecat. Tapi kalau ada orang ini jarang pikiran gaji apa, pokoknya sungguh-sungguh pegawaian, suruh kerjaannya selesai, ini selesai. Nanti dengan sendirinya bos itu, wah ini hebat dengan ini. Rompok doan gajinya, terus angkat balik dia punya. Nah, sudah. Nih tahu dan firman. Nih. Paham ya? Nah, sebagaimana para pekerja niki, para pegawai ini, kalau pegawai ini yang dipikirkan masuk kantor itu pikir pada kota bank si bos. Hamba itu kok banyaknya meminta tapi amal nggak pernah. Oh, Allah itu di hadapan Allah ya ini orang nggak bener, nggak pas. Paham ini ya permisalan contohnya ya. Nah, maka para wasilin, kaum salikin niki, maka mereka itu kadang nggak heran, mereka itu jarang minta kepada Allah itu, jarang minta, jarang berdoa, luwihna memuji Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, syair yang dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki, beliau membuat satu syair yang mungkin nggak asing di telinga kita dengar. Bunyinya itu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari baddu'ai wa ibtihali syahidun li bibtiqari. Qad kafani, kata beliau, ini Imam Haddad ya punya anak. Qad kafani ilmu rabbi, sungguh cukup bagiku ilmu pengetahuan Tuhanku tentang keadaan diriku ini. Cukup sudah, Allah itu tahu keadaanku ini, dia lebih tahu. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada apa yang aku inginkan, yang aku harapkan, yang aku mohon itu, dan apa yang aku pilih, yang aku usahakan, Allah tahu gitu. Baddu'ai wa ibtihali, adapun aku doa ini dan merengek-rengek di hadapan Allah itu apa? Syahidun li bibtiqari, aku ingin menjelaskan, menamakan bahwa aku yang lemah, tidak bisa buat apa-apa dapat Allah. Ini doa itu bukan sekedar minta. Memang dia berdoa itu di hadapan Allah memang enggak bisa dapat Allah. Jadi ayat itu kalau seumpama mereka berdoa itu berdoa apa? Menampakkan kehambaannya di hadapan Allah, ketidakmampuannya, kelemahannya di hadapan Allah. Jadi mereka kan doa apa? Juga doa panjang umur, sehat, rahmat, masuk surga. Itu kita seperti itu. Nah, para awliya itu kenapa banyak memuji Allah daripada berdoanya, para muwahhid doanya baik nanti apa istilahnya, tidak ridho bima, dengan sesuatu yang telah dibagi dan ditetapkan oleh Allah. Ragu-ragu, takut mereka itu nanti kalau saya terus meminta ini nanti kayak saya ini nggak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, ridho dengan pembagian Allah. Jadi seumpama mereka meminta itu ndak, intinya itu untuk terkabulnya hajat itu ndak, tapi untuk apa? Menjalankan perintah Allah, juga merasakan ketidakmampuannya tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan talabuka minhu ittihamun lahu. Ini ingat para salikin, memintamu darinya atau kepada Allah itu menunjukkan keraguan-raguanmu, ketidakpercayaanmu kepada Allah, gitu katanya.
pandangan kaum muwasilin kepada sairin atau salikin ini. Maka ya mereka kebanyakan tidak meminta, banyaknya memuji-muji Allah. Termasuk kisahnya Nabi Allah Ibrahim yang sering tiang sampaikan juga, sering ulama kita sampaikan, para habaib kita sampaikan, bagaimana Nabi Ibrahim di puncak kegentingan posisinya itu. Sebentar lagi mau masuk api, bukan api numpak kocet gini, api segunung beli api. Ketika mau masuk Nabi Ibrahim ke situ, datang malaikat endang nawarkan diri untuk begini, padamkan api kah, ada yang mau menurunkan hujan kah, kirimkan angin, intinya supaya mati api itu. Dijawab, alakah hajah, kata para malaikat, hai Khalilullah, hai kasih Allah, apa pun hajat dengan kami, cepat minta, sebentar lagi kamu masuk api ini hangus terbakar, katanya. Maka jawabannya apa? Amma ilaika fala, kalau darimu tidak saya butuh, kalau kamu tidak saya butuh. Amma ilallah, tapi kalau dari Allah saya butuh, katanya. Saya butuh pada Allah. Maka apa Nabi Ibrahim mintanya Nabi Ibrahim? Ada minta enggak Nabi Ibrahim di saat itu? Apa mintanya? Hah? Ya Allah, matian api, ingin no? Ada turun hujan, ingin no? Ndai, apa minta Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala bihali. Cukup Allah itu tahu keadaanku nih. Ya tahu nih keadaanku nih, apa li hatiku nih tahu nih. Cukup apa yang di hatiku nih Allah tahu. Maka apa wirid beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong. Jadi ndek namanya matian nabi, ndek namanya kekuatan badannya, ndek namanya turunan hujan, ndek. Cukup Allah saya tahu, berbentan mele Allah. Hasbi min su'ali ilmuhu ta'ala, ilmu Allah tahu na arah